Segera kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah. Dinas Kesehatan bekerja sama dengan UNICEF mengadakan kegiatan refreshing microplanning atau penyegaran perencanaan di tingkat mikro puskesmas bagi koordinator imunisasi dan koordinator bidan se-Kabupaten Brebes. Narasumber dihadirkan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kesehatan Brebes, dan dari UNICEF Surabaya. Laporan selengkapnya bersama Bayu Ahmad, Radio Top FM Bumi Ayu, Brebes. Pertemuan ini diharapkan untuk mengoptimalkan perencanaan dan memperkuat program imunisasi agar cakupan imunisasi di Brebes sesuai target nasional tiap desa atau kelurahan. Target nasional imunisasi tiap desa atau kelurahan harus 100% di tahun 2014 ini. Peserta yang mengikuti mendapatkan informasi tentang kebijakan program imunisasi terbaru dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten. Cara peningkatan cakupan imunisasi, menyusun perencanaan program imunisasi yang baik, mekanisme pemantauan program imunisasi, dan membuat tool supervisi suportif imunisasi. Saifuddin SKM selaku Kasih Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes saat membuka acara menyatakan aturan regulasi imunisasi adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Ia juga menyampaikan tentang kebijakan penyelenggaraan imunisasi boleh diselenggarakan oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat, serta mengupayakan pemerataan jangkauan pelayanan imunisasi terhadap sasaran masyarakat, mengupayakan kuantitas dan kualitas pelayanan imunisasi, mengupayakan kesinambungan penyelenggaraan melalui perencanaan program dan anggaran terpadu, perhatian khusus diberikan untuk wilayah rawan konflik dan penolakan. Strategi yang dilaksanakan selama ini adalah dengan memberikan akses pelayanan kepada masyarakat dan swasta dengan melakukan pemantauan wilayah setempat, menjamin kecukupan dan ketersediaan vaksin dan logistik, melaksanakan pelayanan sesuai standar oleh tenaga profesional, memanfaatkan perkembangan metode dan teknologi yang efektif, berkualitas, dan efisien. Demikian Top Mania, Bayu Ahmad, Radio Top FM Paguyangan Bumi Ayu melaporkan untuk Kabar Jawa Tengah. Sementara dari Pekalongan, pemerintah Kota Pekalongan merasa siap menghadapi tantangan pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA yang akan diberlakukan 2015 mendatang. Wali Kota Pekalongan Bashir Ahmad mengatakan bahwa Kota Pekalongan paling siap menghadapi MEA karena memiliki batik yang sangat unik dan tidak bisa dilawan oleh daerah lain. Bahkan dengan batik, Kota Pekalongan bisa menginvasi negara lain. Atau jika kain motif batik atau printing dari Tiongkok datang menyerbu. Bashir Ahmad yakin Kota Pekalongan tetap mampu bersaing karena banyak pengusaha batik printing di Kota Pekalongan menjual dengan harga yang sangat murah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Berikut kami sampaikan informasi haji. 2 jamaah haji asal Kabupaten Rembang yang tergabung dalam kloter 35 diketahui dalam kondisi sakit dan harus menjalani perawatan di Rumah Sakit BPHI Mekah. Selengkapnya bersama Wawan Aditya, Radio Nur FM Rembang. Mereka diantaranya Sadam Muhammad Sajat, 56 tahun, warga desa Bangunrejo, RT 1 RW 1 Kecamatan Pamotan, dan Sulastri, 55 tahun, warga desa Sumbergayam, RT 6 RW 3 Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang. Kasih penyelenggara haji dan umroh pada kantor Kementerian Agama Kemenak Kabupaten Rembang, Salehuddin mengatakan, Sadam menderita penyakit stroke dan Sulastri menderita penyakit lambung. Menurut Salehuddin, mereka mengalami penyakit itu setelah menjalankan ibadah wukuf di Arafah. Keduanya masih dirawat di Badan Pelayanan Haji Indonesia atau BPHI di Arab Saudi. Ya nanti lihat kondisi, kalau mereka dimungkinkan bisa mungkin pakai kursi roda, bisa itu biasanya tetap diikutkan tetap pada umroh. Hanya kalau nanti mungkin akhirnya kok ada katakanlah memang tidak boleh diperbolehkan, ya nunggu sampai sembuh. Ya. Sementara itu, berdasarkan laporan yang diterima oleh Kemenak Kabupaten Rembang, tercatat 17 jamaah haji asal Kabupaten Rembang yang saat mengikuti kegiatan haji dibantu menggunakan kursi roda. Di sisi lain, mengenai kepulangan haji asal Kabupaten Rembang, Salehuddin menambahkan, untuk kloter 34 dan kloter 35 diprediksi akan kembali ke tanah air pada 22 Oktober siang waktu Indonesia dan sampai asrama haji Solo pada malam harinya sekitar jam 11 malam. Demikian Wawan Aditya dari Radio Nur FM Rembang melaporkan untuk Kabar Jawa Tengah. Demikian Kabar Jawa Tengah, saya Faiza Arifin.
Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.